Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 75 pendaki terjebak. 23 orang diantaranya tewas saat Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Sejatinya bencana alam tidak dapat diprediksi, namun potensi erupsi seharusnya bisa menjadi peringatan bagi semua pihak. Sebenarnya apa yang telah terjadi dan bagaimana penanganan selanjutnya? Berikut laporan Kas Floganza bersama Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Jamie Yasin. Pemirsa, kabar duka datang dari Sumatera Barat. Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar tiba-tiba mengalami erupsi. Akibatnya puluhan orang yang sebagian besar merupakan pendaki gunung dan pecinta alam tewas. Sementara belasan lainnya mengalami luka-luka akibat awan panas erupsi. Data resmi menyebutkan terdapat 75 pendaki saat Gunung Merapi mengalami erupsi 3 Desember 2023 yang lalu. Dari 75 pendaki tersebut, 54 pendaki diketahui masuk melalui Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu untuk 21 pendaki lainnya masuk melalui Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Apa yang terjadi di Gunung Merapi mengejutkan banyak pihak. Banyak korban jiwa berjatuhan dengan kondisi medan yang begitu sulit untuk melakukan evakuasi. Memang bencana alam tidak dapat diprediksi, namun potensi erupsi bisa menjadi peringatan bagi semua pihak. Lantas apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya? Pemirsa, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Pak Abdul Muhari dari BNPB. Terima kasih Pak Aam telah menyisihkan waktu untuk kami. Dan langsung saja mungkin Bapak bisa diceritakan ketika erupsi Gunung Merapi terjadi pada 3 Desember yang lalu, Pak. Kemudian proses evakuasi ketika hari pertama itu seperti apa, Pak? Iya, jadi untuk Gunung Merapi sendiri sebenarnya ini kan statusnya levelnya waspada ya, level 2. Dan karakteristik Merapi ini erupsinya tiba-tiba. Dan memang kondisinya ada 75 pendaki yang terdaftar di posko di data pos pendakian pertama di 2 kabupaten itu, Agam dan Tanah Datar. Dan bagi mereka yang 52 orang yang belum sampai kawasan puncak, itu alhamdulillah bisa menyelamatkan diri maupun diselamatkan oleh Regu, Basarnas, dan tim evakuasi. Tetapi bagi mereka yang sudah di radius 3 kilo, apalagi di radius di bawah 1,5 kilo dari kawah, itu sangat sulit menyelamatkan diri karena maupun untuk dibantu oleh tim evakuasi. Karena untuk kita ketahui saja, suhu abu vulkanik itu sangat panas ya, 400 sampai 800 derajat Celcius. Kita bayangkan kalau lewat di atas kepala kita aja, itu mungkin luka bakarnya sudah sangat parah. Belum kemudian lontaran batu-batu pijar yang mengiringi erupsi freatik dari Gunung Merapi. Hampir semua korban yang 23 orang ini ditemukan di radius 1,5 kilo dari puncak kawah. Artinya memang di daerah yang sebenarnya itu dilarang oleh Badan Geologi PVMBG, karena level 2 ini tidak boleh ada aktivitas apapun di radius 3 km ini. Nah, memang sekali lagi yang harus kita evaluasi sebenarnya bukan mencari siapa yang salah ya, tapi apa yang salah sehingga kita bisa membuat perubahan dalam sistemnya untuk menjamin keamanan di masa depan. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kita mau lihat, memapping dengan detail. Ini ada berapa nih gunung api yang menjadi tujuan wisata pendakian.
yang statusnya juga minimal di level 2. Ya. Nah, kita mau datanya dan kita akan coba bekerja sama dengan BPBD di lapangan untuk benar-benar melihat kalau itu ada 3 kilo nggak boleh dari puncak. Sudah ada atau belum rambunya? Sudah ada atau belum batas-batasannya? Berarti memang dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Am atas waktunya. Berpetualang di alam bebas kian banyak peminatnya. Udara segar, pemandangan indah, serta berbagai kejutan menanti menjadi daya tarik. Namun apa saja yang harus dipersiapkan? Kalau terkait persiapan pendakian memang ada beberapa poin ya, terutama ini biasanya kalau kita tuh di kalangan pendaki itu bilangnya manajemen perjalanan. Isinya tuh ada mulai dari mempersiapkan logistik, mempersiapkan jalur transportasi, jalur pendakiannya sendiri, termasuk rute evakuasi, dan itu dan lainnya ya, fisik, segala macamnya, latihan, dan itu biasanya di masa sekarang mungkin kadang-kadang ada beberapa poin yang terlupakan gitu. Nah, terkait dengan sumber informasi, beberapa hal itu memang sekarang kita cukup mudah mencari informasi pendakian. Jalurnya lewat mana, kemudian durasinya berapa lama, campnya di mana, kemudian titik bahayanya di mana. Itu mudah. Salah satunya juga kita mengantisipasi cuaca, biasanya kita cek melalui aplikasi ya. Kalau sekarang kan semua serba digital, ada di aplikasi, kita cek arah angin dari mana, curah hujan gimana, kemudian juga termasuk sebenarnya terkait dengan pendakian gunung di Indonesia yang rata-rata gunung api, itu sekitar 129 gunung api aktif. Kita tuh perlu memantau juga kondisi status gunung api tersebut, termasuk jika rute pendakian itu kita lihat ada namanya peta kerawanan bencana gunung api. Jadi jalur pendakiannya di mana, kemudian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tahu tuh arah kira-kira guguran awan panasnya kemana, kemudian letusannya radius berapa kilometer, dan perhatikan juga rambu-rambu peringatan gitu kan. Ada kadang kan radius dari kawah 2 km, 1 km dilarang mendekat. Mungkin salah satunya seperti itu gitu. Pendaki gunung itu kan ada yang basicnya pecinta alam, ada beberapa yang memang dari hobi aja, jadi dia naik bareng teman-temannya di saat Sabtu Minggu weekend gitu ya. Kalau pecinta alam udah jelas pasti kita dibekali sama pendidikan dasar kita bilangnya gitu ya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, sampai ada yang setahun gitu ya. Saya dulu setahun. Kalau yang terkait dengan anak-anak ini, seharusnya mungkin mereka sekarang informasi mudah didapat, tetapi walaupun mereka naiknya tanpa background pendidikan, ada baiknya saya didampingi sama orang yang lebih mengerti, lebih senior, ataupun sama pemandu gunung. Jadi mereka udah lebih aman lah ketika nanti mengalami gejala hipotermia, bisa melakukan apa, kemudian kalau jalurnya tersesat bagaimana, navigasi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa tips bagi Anda yang ingin melakukan pendakian gunung. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Anda harus menentukan tujuan gunung apa yang akan Anda daki, kemudian lakukanlah riset bagaimana medan dari gunung tersebut, kemudian apakah ada adat ataupun istiadat yang ada di gunung tersebut. Kemudian yang kedua adalah siapkan anggaran. Anda harus mempunyai persiapan anggaran, mulai dari perbekalan dan perlengkapan, kemudian transportasi yang akan Anda gunakan ketika melakukan pendakian. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan waktu. Anda harus melakukan riset terlebih dahulu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendakian. Kemudian yang keempat adalah tetapkan jumlah peserta. Jika jumlah peserta dalam rombongan Anda terlalu banyak, bagi ke beberapa kelompok dan usahakan terdapat seseorang yang berpengalaman dalam pendakian gunung.
Kemudian yang berikutnya adalah persiapkan fisik Anda. Usahakan sebelum melakukan pendakian, Anda harus berolahraga terlebih dahulu dan jangan memaksakan ketika fisik sedang lemah. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan perlengkapan dan perbekalan Anda. Jangan sampai Anda meninggalkan jejak sampah di atas gunung nanti. Kemudian yang berikutnya adalah penuhi semua perizinan. Bagi sebagian orang, berpetualang ke alam bebas menjadi kebutuhan untuk melepas penat sehari-hari. Dan saat ini, kegiatan pendakian gunung sudah digemari oleh masyarakat karena memberikan kesan dan juga pengalaman yang baru. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan pendakian, hendaklah penuhi segala peraturan dan juga penuhi segala perizinan. Hal itu semata untuk menjamin keselamatan dan juga menjaga kelestarian alam. Saya Muhammad Zulhilmi serta juru kamera Jamie Yasin. Sampai jumpa.